di layanan telepon kita ya di via WA di 0811231925. Sekali lagi di 0811231925 ya. Insya Allah kita akan menjawab tentu dengan tema kita pada pagi hari ini, meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terlebih dahulu kita sapa Ustaz kita yang sudah ada di Zoom kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pakai bahasa Arab sedikit dulu. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah thayyib. Masya Allah ya. Pagi-pagi begini kita buka dengan hal kebaikan tentunya, saling bertegur sapa dan saling menyapa, dan juga tentu saling mendoakan di antara kita. Baik, kita tidak berlama-lama Ustaz ya, karena waktu kita juga cukup singkat, cuma 60 menit ya. Untuk itu kita langsung saja ya, persilakan Ustaz kita untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini tentang meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita banyak memuji dan banyak bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian hingga pagi hari ini. Nikmat sehat, kesempatan, kemudahan, kekuatan, keamanan, keselamatan, dan juga nikmat ukhuwah persaudaraan, dan juga nikmat hidayah di atas iman Islam, dan juga di atas sunnah petunjuk Nabi teladan kita, Nabi kecintaan kita, Nabi yang kita harus syafanya kelak rimil akhir, Nabi Muhammad SAW. Para pendengar jamaah rahmat Allah SWT, setiap kita, anak cucu Adam atau manusia, bagaimanapun tingkat keilmuannya, bagaimanapun kuatnya iman dan ketakwaannya, bagaimanapun kesolehannya, tetap dia pasti pernah terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Itu karena Allah SWT memang tidak menginginkan kesempurnaan itu pada makhluknya, dan kesempurnaan dan kesucian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan riwayat, kalau sekiranya tidak ada makhluknya atau manusia yang berbuat dosa atau kesalahan, maka Allah akan mengganti dengan makhluk yang lain yang berbuat dosa atau kesalahan, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gambaran hal tersebut ya, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 135 tentang bagaimana Allah menggambarkan tentang hakikat manusia terkadang memang berbuat kezaliman baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Tapi Allah juga memberikan kemuliaan bagi mereka-mereka yang segera ingat kepadanya dan bertobat kepadanya, dan dia tahu hanyalah Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan ampunan kepadanya. Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan mereka-mereka yang berbuat fahisyah, perbuatan kekejian ya, kemudian berbuat kezaliman kepada dirinya, lantas ya mereka ya segera ingat kepada Allah ya, segera ingat kepada Allah, lantas mereka meminta ampun kepadanya, dan mereka tahu hanyalah Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan ampunan kepadanya. Dalam masalah ini, qudwah yang bagus untuk kita jadikan teladan adalah nenek moyang kita ya, Nabi Adam alaihissalam, Abaul Bashar ya, bapaknya manusia dan bapaknya para nabi ya, manusia pertama yang Allah ciptakan. Allah berikan gambaran seperti itu juga. Beliau dengan segala macam kemuliaannya, dan Allah bertempatkan di surga ya, dengan berbagai macam makar-makar syaitan, berikan bisikan, terjatuh juga kepada kesalahan. Beliau melakukan sebuah pelanggaran larangan Allah, tapi beliau segera bertobat kepada Allah, dan Allah jadikan mulia setelah itu. Allah katakan dalam Al-Quran surat Toha 122, summastabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian mereka Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, dan Allah tambahkan hidayah kepadanya. Bahkan dalam
hadis juga Rasul pernah menyebutkan, ya, wa kullu bani adam khata, setiap manusia Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa. Wa khairu khata'at tawwabun, sebaik orang yang berbuat dosa atau kesalahan adalah yang kembali, ya, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah juga katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat atau orang yang kembali kepada Allah. Artinya orang bertobat itu berarti orang yang sebelumnya berbuat salah kemudian dikembali kepada Allah. Allah cinta itu. Bahkan dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan kita, Allah SWT membukakan pintunya selebar-lebarnya. Dan setiap saat Allah menunggu kedatangan hamba-hamba yang kembali kepadanya. Dan Allah cinta dengan hamba-hamba yang segera kembali kepadanya. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 54, Allah katakan, wa anibu ila rabbikum summa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa yansurun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya sebelum datang kepada kalian azab dan kalian tidak lagi mendapatkan pertolongan. Bahkan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat dosa siang dan malam. Allah tahu, Allah melihat segala macam gerak-gerik kita, dan kita berbuat salah itu banyak siang dan malam. Dan Allah juga tahu, ya. Dan hanya Allah, ya, meminta kepada kita, mintalah ampun kepadaku, aku akan berikan ampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai anak cucu Adam harus banyak bersyukur kepada Allah, mempunyai zat, mempunyai Tuhan sesembahan yang maha pengampun, penyayang, pemurah kepada makhluknya, dan membukakan pintu ampun kepada kita selebar-lebarnya dan setiap saat. Makanya disinilah perlunya untuk kita memanfaatkan momen, cara-cara agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Cara yang pertama adalah segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dosa kecil, jamaah sekalian, dosa yang paling besar sekalipun, bahkan dosa yang Allah tidak ampunkan, kesyirikan, Allah akan ampunkan selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat, tidak sedikit di antara mereka itu pelaku dosa besar, pelaku kesyirikan. Tapi setelah mereka kembali kepada Allah, bertobat, menyesali perbuatannya mereka yang mereka tidak ketahui, yang mereka belum paham masalah itu, Allah terima tobatnya dan Allah jadikan mereka menjadi generasi terbaik. Khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Bahkan disebutkan juga ada kisah tentang pembunuh 100 nyawa. Orang membunuh. Sekarang ini kita lihat penjahat-penjahat juga ada. Ini zaman dahulu juga ada, ya. Membunuh 100 nyawa. Tapi karena dia azamnya kuat kepada Allah, ya, dia bertobat kepada Allah, kemudian dia hijrah dari kampungnya yang penuh dengan kemungkaran menuju kampung yang soleh, yang qadar Allah di pertengahan jalan dia meninggal. Allah SWT rahmati dia dan terima tobatnya. Inilah sebuah gambaran bahwa tobat luar biasa. Dalam hadis juga katakan at-taib man la dzamba lahu, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Dan di sini tentunya tobat itu harus memenuhi syaratnya. Tentunya kita tobat kita ikhlas karena Allah, bukan karena paksaan, bukan karena si fulan, si alan, tidak. Tapi betul-betul karena Allah, kita mengharapkan surganya dan takut kepada nerakanya. Yang kedua, tentunya tobat kita harus disertai dengan penyesalan atas perbuatan kita, dan kita berazam untuk tidak lagi mengulangi lagi. Seorang muslim pantang terjatuh pada lubang yang sama, ya, kita jadikan kesalahan kita sebagai pelajaran. Kemudian juga kalau ada hubungannya dengan manusia, segera kita minta keikhlasannya atau kita minta maaf, kita kembalikan dan seterusnya kalau memang ada. Kalau cuma dengan hubungan dengan Allah, cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bertobatlah sebelum pintunya tertutup. Kapan itu? Yang pertama adalah ketika nyawa di kerongkongan. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, innallaha jalla wa ala yaqbalu taubata ibadi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima tobat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Makanya tobatnya Fir'aun itu Allah tidak terima. Ketika Allah tenggelamkan, dia baru mengatakan amanu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Bani Israel. Allah katakan al-an, kenapa baru sekarang kamu beriman?
Ya. Yang kedua, ketika matahari terbit dari sebelah barat, artinya kiamat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man taba qabla an tatlu syamsi maghribiha, tabawu alaih." Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, Allah masih terima tobatnya. Itu artinya kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, walaupun kita menangis darah sekalipun, Allah tidak akan terima tobat kita. Jadi selama masih terbuka itu, belum ada kejadian seperti itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah caranya adalah mari kita memperbanyak amal soleh. Sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita, khususnya kita umat Islam, satu kebaikan Allah akan lipatkan jadi 10. Kalau kita berbuat baik satu, bonusnya 10 kali lipat pahalanya. Kalau kita berbuat dosa, 1 banding 1 saja. Bayangkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati falyujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Barang siapa datang kepada Allah dengan satu kebaikan, Allah akan lipatkan menjadi 10. Barang siapa datang dengan satu kesalahan, Allah akan berikan dia balasan cuma 1 saja dosa. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Maka sangat miris atau sangat menyedihkan sekali kalau ada hamba di akhirat sampai keburukannya mengalahkan kebaikannya. Berarti sungguh sangat banyak. Padahal kebaikannya sudah lipat-lipatkan, kalah juga. Berarti banyak dia kesalahannya. Ya. Kemudian juga dalam Al-Quran juga Allah sebutkan indikasi bahwa ternyata amal soleh itu di samping fadilahnya menambah pahala, dia menggugurkan dosa-dosa kita. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 114, Allah katakan, "Wa aqimus shalah tarafihan nahar wa zulafi minal lail innal hasanat yudhibun sayiat dzalika dzikrul dzakirin." Ya. Jadikanlah salat pada penghujung siang dan juga malam, ya. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Inilah peringatan bagi orang yang mau ingat kepada Allah. Dalam hadis juga Rasul bersabda, "Wa adbius sayiatal hasanat tamhuha." Ikutilah perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan di antara amal soleh, dari sekian banyak amal soleh yang ada, kami pilihkan di antaranya yang menjadi yang inti ya, atau yang penting untuk kita ingatkan. Di antara amal soleh yang sangat membantu kita untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah adalah, yang pertama adalah bagaimana kita perbaiki akidah kita, keimanan kita, tauhid kita kepada Allah SWT. Ternyata akidah yang baik, akidah yang sahihah, tauhid yang baik, yang lurus itu bisa menjadi sebab kebaikan kita dan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadits qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Allah mengatakan, "Ya ibad, ya ibnu Adam, wa anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajaltani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wa anak cucu Adam, sekiranya kamu berdoa hanya kepadaku, berharap hanya kepadaku, aku akan berikan ampunan dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law balagha dzunubaka ananas sama. Kalau sekiranya dosa kalian membumbung tinggi ke langit, saking banyaknya. Ya. Summa astaghfartani, dan kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampunkan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurbil ardil khataya. Kalau kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh jagat ini, sepenuh bumi ini dosa dan kesalahan, summa lakitani, dan kamu datang kepadaku, la tusyrik bi syai'an, dalam kondisi tidak menyekutukan aku, tidak berbuat kesyirikan kepadaku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka akan datang kepada engkau dengan sepenuh jagat ampunan, kata Allah SWT. Maka penting kita belajar akidah, belajar keimanan tauhid, karena ini sumber kebaikan, sumber ampunan Allah untuk kita. Yang kedua adalah mari kita bercita-cita, berangan-angan dan berharap semoga kita termasuk golongan syuhada, orang yang meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Yaghfiru wali syahid kullu dzambin illa dain." Ya. Allah akan menghapuskan dosa seluruhnya, yang kecilkah, yang besarkah, orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Jadi selama kita masih punya hutang, ini masih harus kita selesaikan dulu. Masih tergantung pahala syahid kita. Ini juga pelajaran bagi kita kaum muslimin untuk bagaimana memperhatikan hubungan kita dengan manusia, hutang-hutang kita perlu kita catat, perlu kita ingat, dan kita berazam tetap bagaimana kita bisa selesaikan semampu kita, ya.
Ini tetap harapan kita, karena ini bisa menjadi penghalang derajat syahid kita di sisi Allah SWT. Yang ketiga, di antara amal soleh yang mendukung kita mendapatkan ampunan adalah bagaimana kita menjaga konsistensi atau keistiqomahan kita menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita hidupkan itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man tawadha'a lis-shalah." Barang siapa berwudu untuk mengerjakan sholat, fa asba'a wudu'ah, dan dia menyempurnakan wudu'nya, perhatikan sunah-sunahnya dalam wudu'nya. Summa masa ila sholat al-maktubah, dan dia berjalan kaki untuk mengerjakan sholat yang Allah wajibkan. Fasolaha ma'an nas, dia sholat bersama manusia, atau ma'al jamaah, atau berjamaah. Intinya dia berjamaah, ya. Itu lebih afdal di masjid, ya. Ghufira lahu dzambahu, maka Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan ampunkan dosa dia. Jadi langkah kaki kita menuju ke masjid, ya, ini menjadi sebab, ya, Allah akan merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini kita perlu terus upayakan, biasakan, ya. Biasakan diri kita untuk bagaimana memakmurkan rumah Allah SWT. Jangan kita bermalas-malasan, ya. Orang yang menjaga istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ini menjadi sebab Allah akan mengampuni dosanya. Yang ketiga, yang satu, ya, di antara amal soleh, ya, yang terakhir adalah mari kita berupaya untuk sekuat tenaga kita menjauhi dosa-dosa besar. Ternyata sekedar kita menjauhi dosa besar saja itu akan mendapatkan ampunan Allah untuk kita. Dalam surat An-Nisa ayat 33, 31 Allah katakan, "In tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima." Kalau kalian menjauhi larangan Allah SWT, dosa-dosa besar yang Allah larang, maka Allah SWT akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam tempat yang Allah SWT muliakan, yaitu surga. Dan perlu itu kita ketahui, di antara ciri dosa besar, ya, kalau kita baca dalam Al-Quran atau dalam hadis, di situ ada isyarat Allah mengancam dengan neraka, atau Allah melaknatnya, atau Allah murka dengan perbuatan tersebut, atau ada hadnya di dunia. Misalnya orang membunuh, ada dalam hukum Islamnya, maka dia dikisos, dibunuh juga. Berarti pembunuhan termasuk dosa besar. Orang yang berzina, ya, kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam, ya, ditanam, kemudian dilemparin batu sampai dia meninggal. Berarti berzina merupakan dosa besar. Kemudian mencuri, kalau sudah sampai hadnya 1/4 dinar, ya, ini maka diajukan ke dalam persidangan dan dia harus dipotong tangan. Berarti mencuri merupakan dosa besar. Orang yang minum keras, dalam hukum Islam dia dicambuk 40 kali. Di zaman Umar dinaikkan sampai 80 kali, ya. Berarti minuman keras, memabukkan merupakan dosa besar. Nah, termasuk juga kalau kita lihat LGBT, ya, itu termasuk sesuatu yang Allah laknat, ya. Ini menyukai sesama jenis, homoseksual dan seterusnya. Nah, perbuatan ini kita jauhi, maka dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan as-shalawatul khamsah, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat dengan Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan berikutnya, wal umrah ilal umrah, satu umrah berikutnya, wal haji ilal haj, satu haji berikutnya, mukafiratun lima bainahun. Ini bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. 5 listuniba al-kabair, tapi ada syaratnya, selama dia meninggalkan menjauhi dosa besar. Ini kurang lebih di antara beberapa kiat, ya, untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah adalah dan bertobat dan berbanyak amal soleh. Baik. Masya Allah, baik, sahabat 92,5 FM, ya, sahabat Insania, kita sudah mendengarkan bersama tadi, ya, tentang kiat meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua tadi, ya, yang pertama agar kita segera diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, kita segera bertobat, ya, jangan menunda-nunda, ya, segera bertobat. Dan yang kedua, tidak lupa kita mengiringi dengan memperbanyak amal-amal soleh, ya. Bahkan tadi yang sangat menarik kita dengar sahabat Insania, orang yang saja menjauhi, ya, dosa-dosa besar itu sudah merupakan kebaikan bagi dirinya, gitu, ya. Jadi baik, sahabat 92,6 FM, ya, kita ingatkan lagi kembali sahabat semua, ya, teman-teman semua, ya, yang mau berinteraksi bersama kami di sini, ya, bersama kami di kajian pagi hari ini, ya, silakan kirim pertanyaan
antum semua ya, sahabat semua di 0811231925. Sekali lagi di 0811231925 ya. Silakan bertanya dengan tema kita hari ini, yaitu tema tentang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita masuk ke segmen yang kedua. Ustaz masih ada atau kita langsung di pertanyaan Ustaz? Ada sedikit. Baik. Sahabat 92 FM ya, kita di segmen 2 insya Allah ada tambahan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Dan terakhir, para pendengar sahabatnya dirahmati Allah SWT, di antara kiat untuk mendapatkan rahmat Allah atau ampunan Allah adalah mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadi istighfar ini di samping salah satu amalan zikir yang mudah untuk kita ucapkan, dia juga akan mengundang rahmat dan ampunan Allah untuk kita. Bahkan dia juga bisa menjadi sebab Allah jauhkan bala, musibah diri kita dan tempat kita. Dalilnya adalah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab sebuah kaum selama engkau ya Muhammad ada dalam kaum tersebut, dan Allah tidak akan mengazab sebuah kaum selama kaum tersebut rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi sering mengingatkan kepada kaumnya untuk banyak beristighfar kepada Allah, karena ini sumber kebaikan. Nabi Nuh misalnya, dalam surat Nuh Allah sebutkan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, wa kaumku beristighfarlah kalian kepada Allah karena dialah zat yang maha pengampun. Nabi Saleh juga dalam surah An-Naml ayat 46 katakan, walau la tastaghfirunallah la'alakum turhamun, kalau kamu beristighfar kepada Allah niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Bahkan Nabi kita, qudwah kita bersama sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, wa inni la astaghfiru fil yaum mi'ata marrah, dan aku itu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada setiap hari itu 100 kali. Bayangkan jamaah, Rasulullah SAW, sosok manusia yang mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, bahkan manusia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijamin dosanya baik yang telah lampau ataupun yang akan datang itu akan Allah ampunkan, itu masih beristighfar kepada Allah. Kenapa kita ini yang belum ada jaminan surga dan seterusnya, kenapa kita malas beristighfar kepada Allah? Minimal tidak zikir pagi petang kita, zikir pagi kita istighfar 100 kali harus kita upayakan baca. Sesibuk apapun kita, banyak beristighfar kepada Allah. Dan ini merupakan amalan yang Rasulullah sering ajarkan kepada kita. Habis sholat 5 waktu istighfar dulu. Penghujung malam habis kita sholat malam istighfar lagi. Ya, sambil menunggu di waktu sahur beristighfar lagi. Dan istighfar itu banyak keutamaannya, tidak cuma ampunan, tapi dia banyak keberkahan ya. Dia juga menjadi penolak musibah, dia juga bisa menjadi pendatang rezeki dan seterusnya. Maka mari sahabatnya dirahmati Allah, daripada kita mungkin kita cuma naik motor ya, sambil banyak istighfar kepada Allah. Sambil jalan banyak lari-lari, banyak beristighfar kepada Allah. Ini amalan yang luar biasa, yang ringan, yang besar pahalanya. Kenapa ini penting untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah dari berbagai macam cara-cara yang kita sampaikan tadi? Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Imran ayat 157, Allah katakan, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratu minallah wa rahmah khairum mimma yajma'un. Kalau kalian meninggal jalan Allah atau meninggal begitu saja, maka ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan daripada dunia yang ada ini. Baik, Masya Allah ya. Tadi tambahannya terkait salah satu juga untuk yang cepat ya mengampuni dosa-dosa kita ya, dan juga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah istighfar ya. Ustaz, memang istighfar ini ringan di lisan tapi berat memang ya. Artinya berat dalam artian ya karena mungkin kesibukan kita dan sebagainya, memang kadang-kadang kita dilalaikan. Padahal memang ringan ya, cukup beristighfar dimanapun kita berada, karena tidak butuh tenaga besar, tidak butuh biaya bahkan ya. Cukup kita cukup dengan lisan saja Mas, tapi keutamanya sangat besar ya. Untuk itu sahabat ya semua, jangan lupa kita sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu senggang kita atau waktu sibuk kita ya, memanfaatkan ya, apalagi zikir pagi kita ya 100 kali ya. Baik, Ustaz, kita langsung saja ke segmen pertanyaan kita ya pada pagi hari ini di
dipercikan iman. Ada pertanyaan Ustadz, yang pertama mungkin pertanyaan ini agak keluar dari tema kita ya, dan kita sudah bahas ini kemarin sebenarnya ini ya, terkait dengan kurban Ustadz ya. Dia kembali bertanya mungkin walaupun masih jauh ini pada kurban ini, masih setahun lagi ke depan, tapi ya baik. Pak Ustadz mau bertanya, apakah kalau kita berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal boleh? Apakah diterima maksudnya amalan berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Pak Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya khilaf para ulama ya, ada yang membolehkan ada juga yang tidak. Tapi insya Allah kami berpendapat yang ini diperbolehkan ya, diperbolehkan ya. Walaupun sebetulnya hukum asal kurban itu kan untuk yang hidup, untuk yang masih hidup ya. Dan kita yang hidup itu bisa berniatkan untuk seluruh keluarga kita. Jadi baik yang masih hidup kah atau yang sudah meninggal kah, dia akan kecipratan juga, kena bagiannya juga. Jadi kita niatkan untuk keluarga kita juga, orang tua kita juga yang telah meninggal boleh juga. Tapi kalau kita khususkan juga untuk orang tua kita ya, kalau memang kita ada dan berkelebihan silahkan juga, tidak dilarang juga. Iya baik, seperti itu ya sahabat ya. Jadi kalau memang ini ya bisa kita niatkan untuk seluruh keluarga kita ya, 1 ekor kambing mungkin untuk kita dan seluruh keluarga kita insya Allah ya. Sebagaimana dalilnya kan dalam hadis Rasulullah ketika berkurban, beliau membaca bismillah kemudian bertakbir Allahu akbar, hada anni wa ahli wa an ummati lam yudhih ya, ini untukku dan untuk keluargaku, dan beliau juga bahkan meniatkan bahkan untuk umatku yang belum mampu berkurban. Masya Allah ya. Ini kemuliaan Nabi kita ya Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah ya. Bahkan beliau tidak hanya memikirkan keluarganya, bahkan memikirkan umat ini yang memang mungkin belum sempat berkurban karena persoalan ekonomi mungkin seperti itu ya. Baik, baik ya, kita sampaikan lagi kepada sahabat semua ya, para pendengar di manapun Anda berada ya, yang mau berinteraktif silahkan di 0811231925. Sekali lagi kami masih menunggu di 0811231925. Terima kasih buat semua sahabat yang hari ini ya bersama kita ya, terus mendengarkan Radio Insania ya, radio kemanusiaan ya, pada pagi hari ini. Semoga teman-teman sehat semuanya. Baik Ustadz, kita kembali ke tema kita tentang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi menarik Ustadz, terkait dengan syarat-syarat terima taubat. Nah, kalau kita mungkin ada hutang atau kepada orang lain ya Ustaz, itu kalau orangnya sudah meninggal bagaimana Ustaz? Cara kita untuk bagaimana ya? Membayar. Ya mohon ridhonya seperti itu. Tapi orangnya sudah meninggal, cara membayarnya bagaimana Ustaz kira-kira? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Mungkin kiat yang pertama adalah kita cari ahli warisnya ya, kalau masih ada ahli warisnya dan kita bisa temukan ya, sampaikan bahwa kita pernah ada sangkut paut dengan bapak kamu atau ibu kamu, dan ini yang saya pinjam misalnya, seperti itu. Kalau alhamdulillah anaknya sudah mengikhlaskan dan seterusnya, tidak perlu juga mungkin sebagai amal jariah untuk orang tuanya ya, tidak masalah. Tidak usah kita juga, alhamdulillah penting kita sudah ada komunikasi seperti itu. Atau yang kedua juga caranya adalah apabila mungkin tidak ada ahli warisnya atau juga mungkin dia tidak mau terima ya, dan mungkin kita juga alhamdulillah sudah berkelebihan ya, kita sedekahkan saja atas nama dia yang meninggal itu. Oh, alam. Sejumlah itu mungkin ya, atau bahkan lebih ya, atas nama sahabat kita yang sudah meninggal itu. Masya Allah ya, sangat indah dan sangat toleran, sangat mudah agama kita ini ya, sangat memberikan kesempatan buat kita yang mau segera bertobat dan mau menyesali perbuatan-perbuatan kita ya gitu. Nah, kalau Ustadz biasa kan di tempat orang meninggal kan biasa ada yang menyampaikan dari keluarga. Kami dari pihak keluarga ya memohon jikalau mungkin mayit ada ada hutang piutang dan sebagainya, tolong diberitahukan agar kami bisa selesaikan di pihak keluarga, atau kami sudah memohonkan maaf dan mengikhlaskan jikalau ada pihak-pihak lain yang mempunyai utang kepada si mayit. Itu bisa menjadi juga peluang sudah kita mungkin alhamdulillah, artinya tidak berharap tapi kita punya niat untuk membayar, cuma mungkin belum ada kelebihan. Apakah itu sudah bisa menjadi ini syarat tadi itu? Dari Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selama tidak ada yang menuntut,
selama tidak ada yang komplain kepada kita dan minta agar kita menyelesaikan, alhamdulillah, berarti kita berprasangka baik bahwa semuanya orang sudah ikhlas. Ya, ikhlas memaafkan mungkin sangkut pautan itu. Dan memang itu harus disampaikan ya. Ini tradisi yang baik di masyarakat kita. Ketika dia meninggal, ada salah satu anggota keluarganya itu mewakili untuk menyampaikan kalau ada sangkut paut, karena memang ini bermasalah jamaah. Ketika utang ini tidak, maka akan diminta di akhirat, dan ini yang diambil bukan uang tapi amal kita. Ini yang menjadi permasalahan yang harus kita selesaikan. Makanya Rasulullah sendiri memberikan kepada kita tahdiran. Rasul pernah suatu ketika ada jenazah yang mau disolatkan, beliau bertanya apakah dia ada hutang. Ternyata ada. Rasul mundur, tidak mau menyolatkan. Ini sebagai pelajaran juga bahwa jangan main-main masalah itu. Sebisa mungkin kita ingat dan kita selesaikan, karena jadi penghalang mendapatkan rahmat Allah. Bahkan kita lihat bagaimana kuatnya ukhuwah para sahabatnya ketika melihat Rasul mundur, dan sahabat melihat ini pasien tidak mendapatkan kemuliaan, mendapatkan sholat bersama Rasulullah. Ada sahabat, ya Rasulullah, saya tanggung hutangnya, saya bayar. Dan ternyata hutang cuma 2 dinar saja, Masya Allah. Setelah itu Rasulullah sholatkan, dan Rasulullah sampaikan kepada sahabat, al-an burdah jildahu, sekarang baru dingin kulitnya. Artinya sebelumnya dia mendapatkan azab. Jadi ini perlu untuk kita jadikan perhatian. Dan bagi kita juga yang berkelebihan, ya minta tolong ya, untuk kita bagaimana punya sifat murah hati ya, kepada orang yang mungkin ada sangkut pautan dengan kita. Kalau ternyata saudara kita yang berhutang sama kita belum ada kemampuan ke lapangan, berikan dia tempo. Kalau belum ada juga, bahkan sampai pada titik dia mampu, bebaskan saja, putihkan saja. Kenapa itu? Itu akan menjadi sebab kebaikan bagi kita. Makanya dalam zaman dahulu ya, Rasulullah juga menyebutkan ada kisah, ada orang yang suka memberikan hutang. Bayangkan, ada orang yang hobinya memberikan hutang, membantu, bukan sekedar untuk menindas ya. Kadang orang memberikan hutang tapi mengambil bunga di situ. Jadi dia menzalimi, artinya semakin menindas di situ. Bukan ingin membantu tapi ingin mendapatkan keuntungan di situ. Ketika ditanya, apa motivasi kamu suka memberikan pinjaman kepada orang? Saya berharap dengan saya membantu orang, ya Allah juga membantu saya nanti di akhirat. Bayangkan. Dan Allah buktikan itu ketika dia meninggal, ya sebagaimana niatmu di dunia suka membantu orang, Allah akan bantu juga. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa keutamaan orang-orang yang membantu saudaranya, apalagi memberikan kemudian seperti itu, selama dia belum membayar hutangnya kepada kita, selama itu kebaikannya dia kita dapatkan bagian. Sholatnya dia, puasanya dia, bahkan baca Quran kita. Makanya ini sebetulnya tabungan sebetulnya. Tabungan. Makanya luar biasa kalau kita punya kelebihan, kalau ada butuh sama kita, kenapa tidak kita bantu? Kenapa tidak bantu? Ini ya, karena ini tabungan untuk kita. Dan kalau kita cuma mengandalkan ibadah kita sendiri, itu sedikit. Dengan cara begitulah akan melipat gandakan pahala-pahala kita secara tidak langsung ya. Bahkan dalam hadis katakan ketika ada orang yang punya sangkut dan kita niatkan kita putihkan saja, itu akan jadi sebab kita mendapatkan syafaat kelak di mahsyar. Salah satu yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah orang memutihkan hutang saudaranya. Ini tentunya berat, tapi besar juga pahalanya. Ada kisah jamaah ini di Kalimantan. Ini kisah nyata ya. Ada seseorang datang sama seorang ustadz. Ustadz, saya ada masalah ustadz. Apa masalah? Ada orang itu pinjam sama saya, tapi sampai jatuh temponya juga belum dia selesaikan. Ustadz bilang, kalau memang sudah tidak mampu lagi dengan beberapa tempo kesempatan kamu sudah berikan, sudah putihkan saja, kata ustadz itu. Tapi ustadz, tapi kenapa? Tidak sedikit yang dia pinjam sama saya. Memangnya berapa? 3M ustadz. Masya Allah. Ustadz, saya berpikir juga 3M ini mau dibebaskan, kata dia. Sudahlah, nah kamu pikir-pikir dulu katanya. Kemudian di kajian bulan berikutnya datang lagi. Ustadz, alhamdulillah. Ada apa? Kenapa alhamdulillah? Ya, saya sudah lunaskan, saya sudah putihkan. Masya Allah. Ya, semoga ini jadi tabungan bagi Anda kalau di akhirat Allah memberikan naungan di masyarnya insya Allah. Tentunya ini dibutuhkan keimanan dan dibutuhkan kekuatan ilmu yang untuk kita bisa melakukan seperti itu. Ya. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik, dan semoga kita berdoa baik dari kami dan semua jemaah sekalian yang ada sangkutan pautan masalah hutang-hutang, semoga Allah mudahkan, selesaikan, dan semoga kita meninggal tanpa membawa hutang insya Allah. Ya.
harapan kita semua. Baik. Ya, Masya Allah ya. Seperti saja 925 FM 2M saja dia kasih ikhlas ya. Jadi kita orang cuma 100.000 kasih ikhlas saja, insya Allah nanti Allah mau ganti ya. Memang supaya juga ini hati juga tenang ya, supaya apalagi baku tetangga coba salah utang kecil coba ku marah ya, sotek baku togor ya, sampai lebaran sotek baku lewat. Nah ini ya persoalan cuma masalah utang kecil ya, lebih diputihkan ya, diikhlaskan, dan tapi jangan lagi dikasih pinjam berapa pinjam ya, karena itu kalau itu bisa jadi sebab kita orang cuman bikin baku bombe ya, lebih dihindari seperti itu. Baik Ustadz, masih berkaitan dengan pertanyaan kita pada pagi hari ini pada tema kita tentang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam materi tadi adalah memperbanyak istighfar, Ustaz. Ya, memperbanyak istighfar. Nah, atau bertobat. Namun kebiasaan kita sering tobat-tobat yang Sambat. tobat-tobat rica orang bilang ya. Tobat-tobat tapi Berbuat lagi. ya habis itu kembali lagi ya. Kira-kira Ustaz mohon penjelasan bagaimana Ustaz kira-kira. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah ba'd. Jadi memang yang paling baik adalah bagaimana tobat kita itu disertai dengan niat yang tulus dan azam yang kuat, penyesalan untuk tidak lagi mengulang lagi. Tapi kalaupun terjatuh karena lemahnya iman kita, tidak apa-apa, kembali lagi bertobat lagi, seterusnya begitu. Salah lagi bertobat lagi begitu, daripada kita berbuat salah keterusan terus tidak bertobat dan tidak kembali lagi kepada Allah. Ini musibah bagi kita. Selama ada kesempatan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah ya. Makanya tadi Allah sebutkan di muqaddimah di surat Al-Imran tadi, kami katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka-mereka yang berbuat fahisyah itu yang kalau kita baca Al-Quran itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan kelamin, itu zina, homo, dan seterusnya ya. Dan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah, ingat. Fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera beristighfar, minta ampun kepada atas kesalahan dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu hanya Allah lah zat yang bisa memberikan ampunan kepadanya ya. Jangankan kita dosanya, tadi saja pembunuh ya, 100 nyawa saja tetap Allah terima pertobatannya. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, dan kita walaupun kita dengan berbagai macam kelemahan kesalahan kita harus yakin bahwa rahmat ampun Allah begitu luas untuk kita ya. Wallah. Ya, baik, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah berputus asa ya. Artinya setiap manusia ini punya kesalahan, dan ya itulah kelemahan manusia ya. Ketidaksempurnaan kita sebagai seorang manusia ya, selalu terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa dan sebagainya ya. Cuman tentu yang paling terbaik adalah yang segera mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebiasaan kita orang bisa begini, daripada kita orang buat kesalahan, berdosa, bertobat lebih bertobat satu kali juga nanti mau lebih berdosa satu kali nanti bertobat di ujung. Nah ini jangan sampai begitu. Mau kalau masih hidup ya, kalau tidak kita gantung di tengah bukan urusan. Nah, Masya Allah jadi begitu ya. Lebih baik ya, artinya kalau memang itulah di ujian kita ini kan luar biasa, iman ini kan naik, kadang semangat, kadang turun ya, sebegitulah. Tapi tentu yang paling terbaik adalah yang segera mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Tidak juga kita bilang tiada yang berdosa begitu kira-kira. Baik. Ustadz, kita mungkin sudah di ujung ujung kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin sebagai segmen terakhir Ustadz ya. Sebagai penutup statement ya, penutup dan juga mungkin pesan-pesan ya kepada sahabat pendengar kita di Luwuk, Bangkep dan juga Balut. Betul Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah ba'd. Jadi kembali kami ingatkan kepada sahabat sekalian bahwa di antara cara untuk mendapatkan ampunan Allah SWT, yang pertama adalah segera kita memperbarui tobat-tobat kita kepada Allah dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintunya tertutup dengan syarat-syaratnya tentunya. Yang kedua, mari kita memperbanyak amal soleh. Dan di antara amal soleh yang utama adalah yang pertama, perbaiki akidah kita, keimanan kita, tauhid kita, jangan sampai kita berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, mari kita niatkan untuk menjadi bagian orang-orang mati syahid di jalan Allah. Bahkan harus kita berdoa kepada Allahumma rzuq syahadatan fisabilik, ya Allah berikan aku anugerah meninggal di jalan Allah. Walaupun ternyata kita mungkin meninggal di atas tempat tidur kita, tidak sempat kita berperang jalan Allah, termasuk insya Allah termasuk syuhada juga.
Dan ini cita-cita yang paling mulia yang harus kita niatkan. Yang sampai kita ini tidak ada cita-cita untuk itu. Karena orang yang mati syahid tentunya banyak keutamaannya. Dan inilah kerinduan para sahabat. Mereka itu ingin mendapatkan derajat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah mari kita jaga salat 5 waktu kita, upayakan kita berjamaah di masjid ya, jangan kita remehkan, jangan kita lalaikan, hidupkan terus dan saling mengajak teman-teman saudara kita, keluarga kita untuk bagaimana menghidupkan salat 5 waktu di masjid. Kemudian mari kita bersungguh-sungguh dengan penuh mujahadah kita jauhi dosa-dosa besar ya. Besar ya, kalau boleh kita jauhi lingkungan yang bisa mengarahkan kepada perbuatan dosa besar agar kita bisa lebih selamat. Kemudian mari kita banyak beristighfar kepada Allah di setiap tempat keadaan, karena ini adalah sumber kebaikan dan ampunan Allah SWT. Bahkan Aisyah meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, tuba, beruntungnya liman wajada fi sahifat istighfaran katsiran, orang yang mendapatkan catatan amalnya di akhirat istighfar yang banyak. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan kepada kita anjuran untuk kita memperbanyak istighfar ya. Aksiru min istighfar, perbanyak kalian beristighfar fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian, wa fi turkikum, dan di jalan-jalan kalian, wa fi buyutikum, bahkan di rumah-rumah kalian. Kenapa? Fa inna la nadri mata nazala maghfirah, dan karena kita tidak tahu kapan Allah akan turunkan ampun untuk kita ya. Dan sekali lagi dengan kita banyak beristighfar tidak hanya mendapatkan ampunan Allah, dia juga menjadi sebab Allah menjauhkan kita dari musibah dan akan memudahkan segala urusan kita, mendatangkan juga banyak keuntungan atau faedah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu keturunan ataupun harta insyaallah. Baik, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Sahabat Insania 92,5 FM ya, kita sudah di ujung acara ya pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan, syukron, jazakumullah khair ya, atas yang sudah bersama-sama kita pada pagi hari ini, sudah mendengarkan percikan iman ya. Terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemudahan ya, memberikan kita semua kejernihan hati ya, untuk senantiasa menerima kebaikan dan juga menerima manfaat ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini ya. Ustadz, syukron sudah hadir di studio bersama kita pada pagi hari ini ya. Semoga berkembang kita semua ya. Semoga Ustadz sehat selalu bersama keluarga di rumah ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga bagi kita semua sahabat ya. Insya Allah kita bertemu lagi ya di waktu yang sama di pagi hari di pukul 5 sampai pukul 6 di program Percikan Iman insya Allah ya. Kita akan sampaikan kelas tobat nanti insya Allah. Oh iya, siap. Di terakhir ya kami sampaikan bahwa di tanggal 2 Agustus ya ada lagi kajian kita ya. Tapi ini lebih ke mudah-mudahan, maksudnya konsepnya lebih ke anak-anak muda ya, di warung kopi nanti ya. Insya Allah di warung kopi di samping Telkom ya, ada kajian kelas taubat season 2 ya, buat teman-teman semua ya. Kita ajak semua untuk mari bersama-sama menghadiri kegiatan tersebut. Insya Allah akan diisi oleh salah satu juga narasumber kita di radio ya, di Percikan Iman, itu Dr. Ustadz Muaz LC ya. Insya Allah ya, beliau akan mengisi kajian kelas taubat kita di season 2 nanti tanggal 2 Agustus ya, setelah sholat isya insya Allah ya. Kita mengajak semua teman-teman sahabat semua ya, untuk mari yang di Luwuk ya bisa bersama-sama ikut mendengarkan. Insya Allah kalau berkesempatan mungkin bisa di live Ustaz ya. Ya di live ya, via online ya, mungkin yang agar di tempat lain di Balut Bangke mungkin bisa menyaksikan lewat via online, bisa mengambil manfaat. Insya Allah seperti itu ya. Baik, terima kasih semuanya ya telah bersama yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita bertemu lagi ya di waktu yang sama ya di hari lain dengan urusan kita yang lain. Terima kasih. Insya Allah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Set skornya? Ya, makasih. Terima kasih bisa.